Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Anita. Saat ini saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 di Universitas Jambi. Adapun nomor peserta 2015 01 629 114. Nomor induk mahasiswa A2 G4 23056. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 di kelas 10A Bisnis Daring Pemasaran pada materi Sistem Persamaan Linier 3 Variabel dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di SMK Negeri 8 Muaro Jambi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita kali ini mendapatkan berkah dan bermanfaat serta diridhoi oleh Allah. Baik, ketua kelas tolong dipersiapkan terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadar. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat? Sehat. Ibu mau ngecek kehadiran. Hadir semua? Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua. Nihil ya? Ya. Alhamdulillah, nihil. Siap kita memulai pembelajaran matematika? Siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba dicek dulu kebersihannya di bawah meja sekitarnya. Masih ada sampah nggak? Sudah? Ada sampahnya? Kita mulai? Bisa. Dipersiapkan dulu alat tulisnya. Ya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas sistem persamaan linier 3 variabel, merupakan materi di kelas 10, ya, materi kelas 10 semester pertama di kelas 10 di sini untuk sistem persamaan linier 3 variabel. Oke? Ibu, sebelum kita mulai, Ibu mau cek semangatnya dulu nih, ya. Nah, yel-yel SMK kita. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Loman? Luar biasa. Luar biasa ya, Ibu semuanya ya. Ini untuk materi skill TP. Nah, yuk untuk memulai pembelajaran hari ini, ya. Nah, ini coba temukan 5 kata sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Apa kata pertama yang Anda temukan? Bahagia. Nah, coba cek, maju ke depan. Lingkarkan boleh, dilingkarin boleh, ya. Temukan 5 kata. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Oke, apa kata pertamanya, guys? Semangat. Semangat. Oke, baru 1 kata. Ayo, kata berikutnya. Apa lagi? Cari 5 kata. 5 kata. Tadi sudah ada ketemu dah? Siapa? Nah, siapa boleh? Oke, apa katanya? Kreatif. Ya. Ada lagi? Baru 2 kata. Cari 3 kata lagi. Dewi, apa katanya, Dewi?
kolaborasi mana? Ada, ketemu. Iya. Oke. Kolaborasi. Satu kata yang terakhir, Ibu kasih clue-nya. Ya, misalkan kamu sudah berkolaborasi di dalam kelompoknya. Nah, terus harapan kita nantinya bahwa presentasi kamu itu nanti harus yang seperti apa? Supaya menarik. Supaya menarik, berarti harus disajikan secara mana? Mana? Coba. Iya. Ya, apa saja kata kita pertama? Ada semangat, apa lagi? Bahagia, apa lagi? Kreatif, kolaborasi, turun. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Jadi, kata ini yang menjadi motivasi kita agar pertemuan kita kali ini mendapatkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Nah, di sini Ibu akan melakukan asesmen kognitifnya, ya. Di sini ada pretest untuk mengingat materi sebelumnya. Sebelum kita mempelajari materi ini, ada materi prasyarat yaitu di SMP-nya, ya. Coba Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ibu kirim linknya, ya. Dibuka HP-nya masing-masing, ya. Ibu kirim linknya untuk mengerjakan soal pretest hari ini. Dikerjakan secara individu, ya. Bisa, Kela? Kalau sudah bisa masuk, passwordnya tes 123 huruf kecil. Passwordnya tes huruf kecil semuanya 123. Iya. Iya. Kalau linknya di copy, dipindahkan di Chrome. Jangan langsung buka di situ. Masuk di Chrome. Passwordnya tes 123. Iya, huruf kecil semua. Iya. Isi kan? Iya, diisi. Tulis nama kelasnya. Dan sampai spasi tes 123. Oke, betul. Nanti kalau salah password dia akan terbaca. Maaf, salah password. Tes 123 ya? Ya, tes 123. Pertanyaannya bisa silakan. Ya kan? Beberapa soal yang ada di Google Form. Ada 5 soal yang harus kamu kerjakan. Iya, dikerjakan, terus disubmit. Piala udah? Nah, di sini untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, ya. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Yang kedua adalah untuk materi prasyaratnya. Sudah selesai, Nak? Kalau sudah disubmit? Dulu, aljabar. Ya, di SMP-nya. Iya, di SMP-nya materi yang pas 8. Sudah kirim? Kalau sudah dikirim atau disubmit. Nah, ya. Kalau sudah dikirim. Nanti akan masuk ke drive Ibu. Udah ya? Cukup waktunya? Untuk permasalahan kontekstual mengenai SPLTV, kita saksikan video berikut ini, ya, yang dibuat oleh teman-teman kita juga, ya. Saksikan untuk video ini. Dari, ya, kita sudah berhubungan dengan SPLTV, ya. Jadi seperti masalah kontekstual yang tadi, ada berapa objek saja tadi? Ada berapa orang tadi yang ada dalam video itu? Videonya, ya. Nah, ada siapa saja namanya? Nela, kemudian
Ini barusan yang sudah Ibu jelaskan ya, harus ingat ya. Nah, kemudian peserta didik mampu menyusun permasalahan kontekstual menggunakan konsep SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel ya. Nah, ayo ingat kembali. Nah, pelajaran ini merupakan materi SMP di kelas 8 ya, aljabar dulu. Nah, semua toko alat tulis menjual paket alat tulis. Paket A berisi 5 buku tulis dan 2 pensil dengan harga 18.000. Kemudian paket B berisi 1 buku tulis dan 2 pensil dengan harga 10.000. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut ya. Jadi ada permasalahan yang berkaitan dengan model matematika dari contoh soal yang disajikan. Nah, prosedur pembelajaran hari ini ya sudah dibentuk kelompoknya. Mana kelompok 1? Kelompok 1 oke, udah siap. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Mana? Oke, udah siap. Kelompok 4? Oke, ya. Nah, kemudian prosedur yang kedua mendiskusikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nanti akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok untuk LKPD-nya ya. Kemudian yang ketiga menyiapkan hasil diskusinya. Kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi, mengerjakan latihan soal. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan berikan latihan soalnya. Kemudian menyampaikan kesimpulan serta melakukan refleksi. Ya, PD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iya. Jadi di dalam LKPD tersebut ya berisikan langkah-langkah yang harus peserta didik isikan, dibaca ya permasalahannya dari yang sudah kita tampilkan tadi ya. Untuk masalah kontekstual nih masalahnya, Loli, Nela, dan Putri bersama-sama pergi ke unit produksi sekolah. Ya, Loli membeli 4 buku tulis, 2 pulpen, dan 3 pensil. Harus membayar dengan harga 26.000. Kemudian Nela membeli 3 buku tulis, 3 pulpen, dan 1 pensil. Berapa harga yang harus Nela bayar? 21.000. Kemudian Putri membeli 3 buku tulis dan 1 buah pensil. Membayar dengan harga 12.000. Nah, pertanyaannya, jika Andika membeli 2 pulpen dan 3 pensil, ya, maka susunlah masalah kontekstual ke dalam model matematikanya, ya. Jadi Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan di lembar kerja peserta didik. Jadi dibaca lembar peserta didiknya, ya, LKPD-nya dibaca. Terlebih dahulu tuliskan dulu nama kelompoknya, ya. Tuliskan nama kelompoknya yang ada di lembar pertama. Kelompok 1 anggotanya dituliskan, kelompok 2 anggotanya dituliskan. Oke, tuliskan dulu identitas kelompoknya. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, sudah? Ya. Nah, jadi dalam kelompok tadi apa kata-kata motivasi kita? Kalau dalam berkelompok harus bekerjanya secara kolaborasi. Nah, yuk kita kerjakan secara kolaborasi. Jadi masing-masing kelompok ada yang mengakses bahan ajar, ya, ada nanti yang presentasi. Jadi berbagi tugas dalam kelompoknya masing-masing. Ya, ini pembagian kelompoknya sudah sama. Kelompok 1 mana? Loli anggotanya, ya. Kelompok 2 salsa, ya. Kelompok 3 salsa, kelompok 2, ya, dan kelompok 4, ya. Ini pembagian kelompoknya. Nah, jadi silakan di scan barcode-nya untuk mengakses bahan ajar, ya. Silakan maju. Ayo, silakan maju untuk mengakses bahan. Buka di Google, ada kamera,
Ya. Kelompok 4 tidak baca dari saya. Jadi di Google-nya ada kamera kecil. Nah, itu terus scan barcode-nya. Bisa masuk aksesnya? Bisa ya? Ini ada yang membagi, menulis handle KPD-nya, ada yang mengakses bahan ajar, ya, ada nanti yang presentasinya. Yuk, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan KPD-nya. Yang pertama, tentang apa informasi yang kami dapatkan dari laporan tersebut, ya. Apa informasi yang kamu kumpulkan, informasi yang ada pada permasalahan pertama ini. Ya. Yang pertama, dibandingnya buku tulis Loli ada berapa banyak buku tulisnya? Besar ya ini. Jadi sampai yang bahan aja. Ya. Tuliskan informasi yang ada pada permasalahan. Oke, mana Sela? Ikan tabel, ya. Langkah kedua membuat permisalan. Ya kan? Keduanya tulis. Nah, apa lagi? Nih. Ada belah lagi. Oke, bisa ya? Bisa Mbak Celia? Nah, selamat mengerjakan. Tuliskan langkah demi langkah yang ada di dalam LKPD-nya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Oke. Ya. Ya, ini kan 4X. Nah, ada nggak dia yang membeli pulpen? Nah, ini nggak ada. Nah, berarti ini tinggal pensil. Pensilnya berapa? Ada berapa persamaan? Mana bahan ajarnya tadi? Bahan ajarnya. Nah, ini persamaan deh, ya, persamaan. Jadi ada berapa? Iya, 3. Jadi ada 3. Iya. Diskusikan dalam kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Variabelnya. SY terus tadi pangkatnya berapa? 1. Ya, ada berapa persamaan? Oke, selamat mengerjakan. Kelompok persamaan 3. Yang mana persamaannya? Yang 3 itu. Ini persamaan. Nah, mana bahan ajarnya? Coba cek di bahan ajar. Jadi bahan ajarnya dibaca. Nah, kemudian apa ini? Nah, masing-masing pangkat membuat tabel. Langkah kedua, misalkan langkah ketiga. Nah, itu ya. Jadi dari langkah-langkah yang sudah kita langkah-langkah yang kita harus capai untuk menemukan SPLTV tadi. Ya. Akses bahan ajarnya. Oke. Bukan tulis yang tabel. Satu lagi apa syaratnya? Bahan ajarnya biasanya. Japri ke Ibu dari kelompok 1, program kelompok 1, 2, dan 3 agar kita bahas di tampilan depan. Iya. Nah, sesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah dikerjakan di dalam kelompoknya. Nah, KPD-nya difotokan, kirim ke Ibu. Satu kelompok sama saja perwakilannya. Ya? Iya, latihan soal. Latihan soal sekaligus dari langkah persoalannya. Dari langkah-langkah 1 tadi ya. Dari langkah-langkah 1 tadi. Harga Ibu Wati membeli 1 kilogram jeruk.
Berarti mana? Membeli satu dia enggak? Bahan ajar itu pedomannya ya. Tapi kalau permasalahannya lihat dari permasalahan yang ada. Masuk kelompok satu. Oke. Mas Celia kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Nah, untuk presentasi silakan kelompok untuk maju ke depan. Nah, jangan khawatir karena setiap kelompok itu kebagian. Nah, ya jadi semangat. Ayo, siapa dulu nih kelompoknya yang mau maju? Kelompok 1. Didapat dari permasalahan tersebut dalam bentuk tabel berikut. Yang pertama, banyak 26.000 rupiah. Nomor 2, banyak buku tulis 3, banyak pulpen 3, dan banyak pensil 1. Angka 3. Susun dalam bentuk model matematika. Dari penampilan kelompok 3, ada yang mau ditanyakan, saran pendapatnya silakan sampaikan. Ayo. Dari kelompok 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok 2 masuk SDLPF, berikan alasan. Nah, jelas pertanyaan dari kelompok 2? Nah, ya. Silakan ditanggapi. Baiklah, untuk pertanyaan dari kelompok 2 kami menjawabnya. Model matematika yang disusun adalah termasuk SPLTV karena terdapat 3 variabel dan masing-masing pangkat tertinggi adalah 1. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Nah, begitu jelas ya. Nah, terima kasih. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rempos untuk kelompok 3. Nah, oke. Masih semangat? Masih. Nah, kelompok 2 tadi kelompok berapa lagi? Oh, kelompok 2. Saya Nur Hasanah dari kelompok 2 dan teman saya Evi Septiani, Dini Meliawati, Rila Syafitri. Penampilan
Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Bagaimana tanya yang kelompok 3? Apakah benar? Bagaimana bisa diterima jawabannya? Iya. Nah, ya. Nah, jadi variabel X, Y, dan Z bisa nggak diganti dengan variabel lain? A, B, C? Bisa. Bisa. Boleh nggak P, Q, R? Boleh. Boleh. Yang namanya variabel yang membedakan B-nya X, Y, dan Z. Jadi boleh diganti dengan variabel lain. Nggak mesti X, Y, Z, tapi boleh A, B, dan C, P, Q, R. Oke, ya. Bagaimana kelompok lain? Kelompok 1 dan 4? Ada yang bertanyakan? Cukup? Jelas? Oke, silakan ditutup kelompok 2. Baiklah, presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri yang semangat. Oke, silakan. Kami dari kelompok 4. Nih, dibaca dari sini. Ya. Nah, ya. Silakan berdiri. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah jika mengerjakan langkah 1 kami selalu membuat tabel? Nah, jelas dari pertanyaan kelompok 1? Jelas. Kelompok 4? Ya. Silakan ditanggapi. Apakah selalu menggunakan tabel? Jawabannya iya. Karena untuk menjumlahkan suatu barang yang akan dibeli. Bu, kami nggak mau pakai tabel, nggak usah pakai tabel. Nah, boleh atau tidak? Tidak. Boleh. Ya. Misalnya nggak mau buat tabel, boleh atau tidak? Kalau tidak boleh pakai tabel. Tujuannya membuat tabel agar lebih jelas, mempermudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semangatnya lagi nih. Oke. Masih ada lagi? Ada yang belum tampil? Wah, ada satu lagi yang belum tampil ya. Silakan kelompok pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anita karena telah memberikan kami kesempatan untuk maju ke depan mempresentasikan. Oke, sama-sama ya. Nah, Silakan. karena kita sudah kenal maka sudah sayang, lebih baik kita perkenalan agar lebih sayang lagi. Iya. Saya Jatuh Sumi. Saya Dewi Alicia. Saya Dina Aprilianti. Saya Malika Izamawa. Saya harap kalian bisa menyimak presentasi kami dan mendapatkan manfaatnya. Ya. Baiklah, sebelum berpresentasi saya akan berpantun terlebih dahulu. Iya. Gubernur datang mencari aspirasi. Jaga. Masyarakat kecil inginkan solusi. Jaga. Saya memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Iya. Beri aplaus. Ya, silakan. Latihan soal. Sebuah kios menjual macam-macam buah, diantaranya jeruk, salam, dan apel. Ibu Wati membeli 1 kilo jeruk, 3 kilo salak, dan 2 kilo apel. Apakah ada hal yang perlu didiskusikan? Iya. Silakan dari kelompok 2, 3, dan 4 menanggapi dari penampilan kelompok pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dari kelompok berapa ya? perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya. Langkah 3, apakah bisakah Anda mengulangi pertanyaan tersebut karena menurut saya itu kurang jelas. Nah, ulangi. Apakah terdapat persamaan 1, 2, dan 3? Iya. Oke, Jelas kelompok 1? Iya, cukup. Jelas kalau ditanggapi. Jadi persamaan 1 yaitu X sama dengan 36.500. Sekian jawaban atas pertanyaannya. Apakah sudah jelas? Sudah. Nah, bagaimana? Kelompok 3 bisa diterima jawabannya? Sudah. Cukup? Oke. Cukup. Ya, silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya.
Iya. Bagaimana teman yang lain? Iya, ya. Jadi yang dikatakan dengan SPLTV yang pertama memiliki 3 variabel dan yang kedua angka tertingginya adalah 1. Nah, variabelnya apakah mesti X, Y, dan Z saja? Ya. Bolehkah diganti dengan variabel lain? Boleh. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi menganalisis membedakan mana yang termasuk SPLTV dengan yang bukan. Jadi lihat saja variabelnya 3 dan pangkat dari variabelnya adalah 1. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa, ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ya, coba Ibu ingin berdiri dulu semuanya. Sudah siap? Oke, baiklah anak, agar lebih semangat kita ice breaking dulu sebelum kita nanti akan melanjutkan ke soal latihan. Oke, silakan lakukan untuk ice breaking berikut ini. Ayo silakan. Ya, berjalan. Berjalan. Ya, silakan. Beri kalian ya. Perhatikan yang di depan, ya. Coba dibacakan. Coba dibacakan. Di antara sistem persamaan berikut, manakah yang termasuk sistem persamaan? Kali ini, nah, yuk siapa yang mau bantu tuliskan ke depan? Di antara sistem persamaan berikut, manakah yang merupakan SPLTV? Yuk, silakan. Di 1, 2, 3, atau 4 atau empat-empatnya. Yuk, silakan. Boleh, silakan, Loli. Dua dan 4 karena dari kedua persamaan tersebut memiliki 3 variabel yang berpangkat 1. Iya. Bagaimana nih yang lain? Benar ya. Bill close untuk jadi apa? Bahwa dia memiliki 3 variabel dengan variabel berpangkat tertingginya adalah 1. Itulah kesimpulan kita pada hari ini ya. Jadi paham ya yang dikatakan dengan SPLTV? Paham ya. Ini adalah latihan soal, bisa Ibu kasih waktu untuk tes dari hasil yang sudah kita bahas per orang ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Nama dan kelasnya. Sebutkan namanya 5 menit untuk mengerjakan tes alternatifnya. Sudah bisa dikumpulkan? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Dan yang PPT-nya. Ayo yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk
ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya.